Kelahiran Pedang Iblis Bab 971 Rencana. Laporan tentang situasi di negara Papral terakumulasi sementara HIV dan Dewan sibuk menegosiasikan persyaratan aliansi mereka. Seluruh dunia sedang mengalami masa ketika semua organisasi membangun kembali fakta untuk menentukan sisi politik mereka. Nuh kembali ke rumahnya di dalam dimensi terpisah setelah berpisah dengan iblis. Dia tahu bahwa tetua Julia akan berusaha menjauh dari serangan yang akan segera terjadi di sekte iblis pemusnah karena dia adalah target yang bernilai tinggi. Namun, dia ingin bertarung, yang berarti dia harus bersiap untuk pertarungan terakhir melawan kekuatan besar. Tesnya dengan aliran serangan barunya berjalan dengan mantap. Pikirannya sering menyentuh hukum saat dia mempelajari bentuk yang bisa dia pasangkan dengan beberapa mantranya. Nuh menyempurnakan teknik yang memanfaatkan mantra penggabungan dan memajukan penelitiannya. Dia segera belajar bagaimana mendiversifikasi ciptaannya. Lagi pula, setiap seni bela diri dapat menggunakan banyak mantra, yang meningkatkan kekuatan mereka sesuai dengan seberapa selaras mereka dengan bentuk dasarnya. Mantra bentuk iblis dan mantra tanda hitam hampir bisa cocok dengan seni bela diri apapun karena mereka menambahkan peningkatan umum pada setiap kemampuan. Konsumsi untuk setiap teknik meningkat ketika Noah mengaktifkan kedua mantra, tetapi output daya mencapai level yang gila. Nuh merasa bahwa dia tidak akan kesulitan melawan kultivator panggung yang kokoh di peringkat kelima jika dia berpengalaman dengan proyeknya saat ini. Serangannya perlahan memasuki ranah yang seharusnya tidak dianggap oleh para ahli tahap cair. Selain itu, Nuh merasa akhirnya mendapatkan alat yang cocok untuk spesiesnya. Dia bisa merasakan semua kekuatannya digunakan saat dia melakukan teknik dari sekolah barunya. Teknik-teknik baru memungkinkan dia mengekspresikan seluruh keberadaannya, tanpa menahan salah satu fitur uniknya agar sesuai dengan standar manusia. Tahun-tahun berlalu ketika semua organisasi di Tanah Fana mengatur ulang dan membentuk aliansi baru. Prioritas utama mereka adalah pulih dari kekalahan yang diderita selama perang, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk merencanakan pertempuran berikutnya. Dewan dan Sarang berhasil meninggalkan dendam masa lalu mereka dan menyegel aliansi abadi yang membuat mereka bekerja sama selama 3000 tahun ke depan. Aliansi itu berbeda dari fakta yang ditandatangani setiap kali krisis atau peluang yang signifikan muncul. Itu adalah perjanjian yang menampilkan undang-undang terperinci yang terkait dengan serangkaian hukuman bagi pelanggar. Sarang dan Dewan bahkan membentuk tim pembudidaya yang kuat dengan satu-satunya tugas mengawasi dan menegakkan aturan itu. Tim semacam itu memiliki pembudidaya dari kedua organisasi dan menampilkan pemimpin yang memiliki wewenang atas aset kedua pasukan. Mereka tidak bisa memesan pembudidaya peringkat 5, tetapi pengaruh mereka dalam aliansi tidak kecil. Aliansi tersebut bahkan melihat kemungkinan kedua organisasi untuk melebur di masa depan. Hasil itu tidak mungkin, tetapi meningkatkan hubungan antara sekte dan kubah tak terlihat, menciptakan lingkungan yang lebih ramah. Hanya waktu yang akan menentukan apakah fakta itu akan mengarah pada persahabatan sejati antara kedua organisasi. Yang bisa mereka lakukan untuk saat ini hanyalah berfokus pada penghancuran musuh bersama mereka. Setelah Sarang dan Dewan selesai menangani hal-hal yang berhubungan dengan aliansi mereka, tibalah waktunya untuk menyerang sekte iblis yang merusak. Sekte pemberontak telah menguasai sebagian besar negara Papral selama bertahun-tahun setelah kemunculan Ravaging Demon. Patriark mereka tidak menunjukkan dirinya sejak pertempuran di dekat Kubah Biru, tetapi mereka terus memperluas domain mereka bahkan tanpa dia. Dewan telah terlalu menderita untuk mengerahkan pasukan untuk mempertahankan wilayah miskin itu. Perang dan pemberontakan telah mengambil hampir setengah dari asetnya, yang mencegahnya untuk segera memulai pertempuran panjang. Namun, itu bisa mulai menekan sekte Ravaging Demon untuk mengeluarkan patriarknya sekarang karena HIV berada di sisinya. Para petinggi kedua organisasi mengadakan pertemuan panjang yang dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana pertempuran yang solid. Namun, segera menjadi bukti bahwa mobilisasi besar-besaran pasukan hanya dapat memicu reaksi keluarga Elbas. Perang habis-habisan lainnya akan melukai semua orang, baik penyerang maupun pembela. Mengklaim pembalasan itu perlu, tetapi menggunakan rencana mahal yang akan merusak pertumbuhan mereka tidak sepadan. Pertemuan berjalan ke arah yang berbeda setelah realisasi itu. Kedua organisasi lebih suka menggunakan kelompok kecil yang terdiri dari para ahli yang kuat daripada mempertaruhkan fondasi mereka yang sudah menderita. Idenya datang dari Dewan, tapi terinspirasi dari serangan HIV terhadap bangsa Utra. Pertarungan gaya gerilya tampaknya merupakan taktik terbaik untuk digunakan melawan musuh mereka. Pendekatan itu akan mempersulit keluarga Elbas untuk mengirim bala bantuan, dan itu akan memaksa sekte-sekte di bawah panji Ravaging Demon untuk berkumpul. Aliansi dapat meluncurkan serangan besar-besaran pada saat itu dan mengakhiri sekte iblis yang merusak untuk selamanya. Rencananya bekerja dengan sempurna dalam teori. Pembudidaya peringkat 5 yang dipilih untuk serangan selalu dapat menghancurkan wilayah jika mereka tidak berhasil menang melawan pasukan musuh. Hasil apapun akan menghasilkan kemenangan karena mereka akan memperebutkan wilayah musuh.
itu cukup untuk membuat kekacauan, membunuh beberapa sesepuh, dan melarikan diri untuk menyelesaikan serangan. Ada masalah dengan rencana itu. Serangan gaya gerilya berhasil untuk Hive karena memiliki dimensi terpisah arsitek ilahi. Batas dan pertahanan tidak berdaya melawan alat itu. Hive dapat mengambil kekuatan apapun secara mengejutkan, mengabaikan perlindungan apapun yang ada. Hampir tidak ada yang selamat dari dimensi terpisah. Tetap saja, itu berarti mengungkapkan keberadaan dimensi terpisah kepada Dewan atau setidaknya memberikan beberapa petunjuk tentangnya. Berbeda dengan keluarga Ude dan Fight, para bangsawan tidak bisa melanggar perjanjian dengan Hive dan Fight adalah teman Nuh. Tidak ada risiko mengungkap dimensi yang terpisah. Namun, situasinya berbeda ketika mempertimbangkan Dewan secara keseluruhan. Penatua Agung Diana sendiri yang akan berhasil mendapatkan informasi itu dari penatua manapun yang terlibat dalam serangan itu. Hive harus menyerahkan sesuatu untuk melanjutkan rencananya. Itu tidak mengungkapkan dimensi yang terpisah, tetapi mengambil tugas untuk membuat item yang mampu menekan kesadaran sekutu mereka. Dengan cara itu, Tetua Dewan dapat menggunakan dimensi terpisah tanpa dapat mempelajari apapun tentangnya, bahkan jika itu memaksa aset sarang untuk menemani mereka. Tidak perlu banyak waktu untuk memikirkan item yang diperlukan untuk kerja sama mereka. 37 dan murid-muridnya datang dengan cetak biru dalam beberapa bulan dan menyempurnakan produk dalam waktu kurang dari setahun. Benda bertuliskan itu keluar sebagai helm yang mampu memotong input eksternal apapun setelah dipakai. Itu bekerja sebagai sumpah, yang berarti bahwa para pembudidaya harus menerima efeknya agar mereka dapat mengaktifkannya. Setelah Council dan Hive melewati rintangan terakhir itu, mereka akhirnya dapat membagi aset mereka yang paling kuat menjadi beberapa tim dan memulai penggerebekan mereka di negara Papral. Adapun Nuh, dia memilih untuk menyerang sendirian. Kelahiran Pedang Iblis bab 972 serangan. Nuh berjalan sendirian melalui terowongan dimensi terpisah. Di tangannya ada peta yang disediakan oleh Dewan yang menggambarkan wilayah negara kepausan dengan sangat rinci. Peta itu bahkan mencakup wilayah pengaruh bangsa. Itu membentang dari ujung kabut mistis ke awal laut di pantai utara. Beberapa daerah memiliki beberapa titik merah yang ditandai pada mereka, yang dihasilkan dari penyelidikan dan hipotesis Dewan. Mereka menunjukkan sekte pemberontak dan struktur penting yang ditaklukkan selama pemberontakan. Sasarannya adalah sekte baru yang muncul selama 500 tahun terakhir. Namanya adalah sekte True Mountain, dan dengan cepat mendapatkan ketenaran di antara jajaran Dewan karena kekuatan anggotanya. Sekte itu adalah hasil dari pertarungan internal yang terjadi di sekte besar. Seorang pembudidaya peringkat 5 dalam tahap cair bernama Elder Marco telah membawa murid-murid terbaik dari organisasi aslinya bersamanya dan mendirikan sekte True Mountain. Setelah penampilan Ravaging Demon, Penatua Marco bergabung dengan pemberontakan melawan Dewan, mengungkapkan bahwa dia telah berhasil mencapai tahap yang solid pada tahun-tahun itu. Tidak perlu dikatakan bahwa petinggi aliansi telah mengungkapkan keluhan mereka ketika Nuh memilih untuk mengejar kultivator yang begitu kuat sendirian. Namun, statusnya di lingkungan politik dan segudang prestasinya memaksa para sesepuh untuk menerima permintaannya. Mereka juga tidak suka dia ingin pergi sendiri, tetapi Nuh punya alasan untuk itu. Kehebatan pertempurannya telah meningkat pada tahun-tahun itu, dan dia ingin mengujinya tanpa ada mata asing padanya. Lagi pula, aliansi mengharuskan para pembudidaya sarang untuk menemani mereka yang ada di Dewan karena helm bertuliskan dipaksakan pada mereka. Rekan Nuh akan menjadi elder dari pasukan sekutu, dan dia tidak ingin membuat kekuatannya terkenal begitu cepat. Hive meninggalkan 37 tugas untuk melakukan perhitungan yang diperlukan untuk serangan yang tepat itu. Otomat itu bahkan menghubungkan peta ke dimensi terpisah, jadi siapapun bisa tahu jalan keluar mana yang harus digunakan. Tentu saja, Hive telah menempatkan jalan keluar yang tidak lengkap sebelumnya. Para pembudidaya di dimensi terpisah hanya perlu menuangkan nafas di baris mereka untuk membuat mereka muncul di dunia luar. Nuh mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari 1 jam dan mulai menyortir bagian dalam cincin luar angkasanya. Tidak perlu tudung atau penutup dalam serangan itu. Sekte Ravaging Demon harus tahu siapa yang mengincarnya. Kedinginan mulai keluar dari mata Nuh saat kegelapannya melewati garis di bawahnya. Nafasnya menyelesaikan jalan keluar, yang menerangi area tersebut dan menelannya dalam lingkaran cahaya putihnya. Ketika Nuh mendapatkan kembali penglihatannya, dia berada di tengah jalan pegunungan, dengan selusin pembudidaya manusia mulai menatapnya dengan bingung. Apakah ini sekte True Mountain? Nuh bertanya, dan tekanan yang dipancarkan oleh lautan kesadarannya memaksa para pembudidaya itu untuk menjawab. Mereka membatasi diri untuk mengangguk karena udara terlalu mencekik bagi mereka untuk berbicara. Nuh merasakan kehadiran beberapa pembudidaya peringkat 4 datang ke arahnya. Dia tidak menggunakan teknik penyembunyian apapun, jadi seluruh sekte menyadari kedatangannya. Aura kuat lainnya menyembur dari puncak gunung. Nuh merasakan bahwa itu milik seorang kultivator panggung yang solid di peringkat kelima dan itu akan segera menyatu dengannya.
Namun, sebelum itu bisa menyentuh kesadarannya, Nuh melambaikan tangannya, dan serangkaian ketidakstabilan melesat ke berbagai arah. Gas hitam pekat mengelilingi sosoknya saat ketidakstabilan meledak. Itu adalah senjata sekali pakai yang ditingkatkan yang dibuat dengan energinya yang lebih tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di tingkat atas dari peringkat kelima dan memiliki rune berbentuk pedang yang sama kuatnya dengan paku mereka. Jumlah kehancuran yang mereka keluarkan sangat besar. Semua bangunan di jalan itu runtuh karena kekuatan ledakan. Jalan yang sama retak dan tenggelam ke bawah, menuju kaki gunung. Ledakan ketidakstabilan bahkan memengaruhi gunung secara keseluruhan. Gempa bumi menyapu daerah itu, dan retakan besar muncul di sisi bebatuannya, membuat batu-batu besar berjatuhan ke tanah. Langkah-langkah defensif sekte mengatasi ancaman eksternal, tetapi mereka tidak dapat menangani serangan mendadak yang datang dari belakang mereka. Juga, ketidakstabilan Nuh sangat kuat. Perlindungan standar apapun akan runtuh di bawah kekuatan mereka. Ledakan itu mendorong rune berbentuk pedang, yang melesat ke depan dan menciptakan serangkaian bilah terbang yang memenuhi seluruh gunung. Beberapa kultivator beruntung yang berhasil lolos dari ledakan ketidakstabilan harus menghadapi amukan rune, yang mengakhiri hidup mereka dalam beberapa tebasan. Tentu saja, beberapa yang selamat adalah kultivator heroik. Pakar manusia telah mati segera setelah bau aura senjata menyebar di lingkungan. Nuh tetap berada di dalam perlindungan yang terbuat dari materi gelap saat kehancuran menyebar di setiap sudut sekte True Mountain. Daerah itu pasti memiliki beberapa area pelatihan terlindungi yang tidak berhasil dipengaruhi oleh ketidakstabilannya, tetapi dia tidak cukup peduli untuk mencarinya. Fokusnya adalah pada kultivator panggung padat, yang auranya masih berada di puncak gunung. Tampaknya sang ahli tidak berani mengejarnya sementara runenya memenuhi langit. Saat badai pedang berakhir, Nuh keluar dari materi gelap dan bangkit di langit. Hasil kehancurannya muncul di pandangannya sementara kesadarannya tetap tertuju pada puncak gunung. Sekte itu pernah memiliki ratusan bangunan yang dibangun di dalam sisi gunung, tetapi ketidakstabilan membuat semuanya berantakan. Hanya ada tumpukan puing yang berantakan di sana sekarang, dan tidak ada yang bisa menebak bahwa sekte yang kuat pernah tinggal di daerah itu. Tidak disangka kamu datang kepadaku dengan sukarela, sebuah suara yang dalam terdengar di daerah itu, dan sesosok terbang dari puncak gunung untuk turun menuju Nuh. Hadiah patriark akan luar biasa. Seorang pria paruh baya dengan rambut hitam pendek dan bekas luka kecil yang mengalir secara vertikal melalui mulutnya muncul di depan Noah. Dia tidak memiliki janggut, dan deskripsinya cocok dengan penatua yang dijelaskan di peta dewan. Nuh sudah menganggap kata-kata tidak ada gunanya pada saat itu. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, dan materi gelapnya mulai mengembun di bawahnya. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia tidak bisa meremehkan seorang kultivator di tahap padat bahkan jika dia memiliki sarana untuk membunuhnya. Namun demikian, kesadaran bawaannya tiba-tiba merasakan bahaya datang dengan kecepatan tinggi dari belakangnya. Tangan Nuh tertembak ke belakang dan meraih penyebab sensasi itu. Ternyata itu adalah tombak yang terbuat dari es yang hancur begitu dia memberikan tekanan. Kehadiran kuat kedua muncul pada saat itu dan mengungkapkan pembudidaya peringkat 5 di tahap cair. Kelahiran pedang iblis bab 973 satu sisi. Adalah umum bagi sekte yang begitu kuat untuk memiliki lebih dari satu pembudidaya peringkat 5, tetapi Nuh tidak merasakan kehadiran kedua sampai serangan mencapai punggungnya. Nuh menoleh untuk menatap wanita yang muncul di tanah. Dia tinggi dan memiliki rambut pirang panjang jatuh di belakang punggungnya. Ada lapisan tipis es yang menutupi kulit dan jubahnya yang terbuka. Sepertinya dia sudah mengaktifkan mantra pertahanan. Bukaan persegi sempurna di tanah di belakangnya memancarkan cahaya biru redup yang terhubung dengan Nuh ke prasasti. Dia bisa menebak mengapa dia tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Pembukaan itu mungkin mengarah ke area pelatihan yang memiliki banyak perlindungan. Apakah kamu sudah menyesali ini? Elder Marco berkata sambil terbang menuju elder lainnya. Dia menempatkan dirinya di antara dia dan Nuh dengan maksud untuk menghentikan penyerbu agar tidak memfokuskan dirinya terlebih dahulu. Carmen, Elder Marco melanjutkan sambil memiringkan kepalanya untuk melihat elder di bawahnya, raih celah apapun. Aku lebih dari cukup untuknya, tapi aku tidak percaya Hiv akan mengirimnya sendirian dalam misi tanpa perlindungan. Elder Marco tidak mengirimkan percakapan itu melalui kesadarannya. Dia menggunakan suaranya dan memastikan bahwa Nuh mendengarnya. Penatua Carmen mengangguk pada kata-katanya dan menyiapkan serangkaian tombak es yang melayang di belakang punggungnya saat dia menunggu pertempuran dimulai. Matanya tetap tertuju pada Nuh, yang telah berubah menjadi makhluk jahat yang mengenakan baju besi bersisik saat itu. Tubuh Snorre juga telah mengeras. Ular besar itu dengan protektif melingkari Nuh dan membuka sayapnya yang berbulu sebelum mendesis mengancam. Dia siap bertarung. Penatua Marco merasa sangat percaya diri karena dia tahu bahwa Nuh lebih lemah darinya sepenuhnya. Namun, lawannya tidak berusaha melarikan diri bahkan ketika Penatua Carmen muncul. Juga, fakta bahwa Nuh datang sendirian memberinya firasat buruk.
Dia tidak percaya bahwa Sarang telah menerima untuk mengirim pangeran iblisnya tanpa memberitahunya bahwa seorang kultivator panggung yang solid memerintah sekte tersebut. Tentu saja, Penatua Marco tidak dapat membayangkan bahwa Nuh telah memilihnya sebagai target untuk menguji kekuatannya. Tidak pernah ada seorang kultivator di tingkat yang lebih rendah yang memperlakukan keberadaan yang lebih kuat sebagai boneka pelatihan. Dia menduga bahwa Hiv telah mengacau ketika merencanakan serangannya dan telah mengirim Nuh ke lokasi yang jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Aura Nuh tidak mengungkapkan apapun. Tidak ada kekerasannya yang biasa, maupun sikap dingin yang mendahului pertempurannya. Penatua Marco berharap untuk melihat setidaknya sedikit rasa takut, tetapi tampaknya pikiran Nuh menjadi kosong. Penatua Marco menyerah untuk membuat pertempuran itu lebih memuaskan pada saat itu. Target patriarknya tepat di depannya. Tidak ada alasan untuk menunda penangkapannya lebih lanjut. Udara di atasnya mengembun dan berbentuk jarum yang tak terhitung jumlahnya. Rentetan paku tajam memenuhi langit dan miring ke arah sosok besar ular itu. Sensasi berbahaya tiba-tiba muncul di benak Penatua Marco tepat setelah dia menggunakan mantranya. Sosok Nuh menjadi buram dan retakan hitam muncul di langit antara dia dan Penatua Carmen. Sebuah bentuk gelap samar mendahului retakan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak begitu cepat sehingga menghancurkan bagian langit itu dengan lintasannya. Penatua Marco adalah seorang kultivator panggung yang solid yang telah dilatih untuk waktu yang lama. Dia mengenali kemampuan gerakan ketika dia melihatnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperingatkan Penatua Carmen karena kesadarannya terlambat menyadari serangan itu. Pikirannya tidak bersalah. Dia akan merasakan serangan itu sesaat sebelumnya jika Nuh menargetkannya. Namun, bentuk hitam itu mengejar Penatua Carmen, artinya pikirannya tidak mencatatnya sampai merasakan pelepasan energi. Bentuk hitam itu terlalu cepat baginya untuk melakukan apapun. Elder Marco hanya bisa melihat retakan di langit menyebar sampai mencapai Elder Carmen, di mana mereka tiba-tiba berhenti. Kabur hitam berhenti bergerak setelah melewati Carmen dan mengambil bentuk jahat mengenakan baju besi bersisik. Nuh telah muncul kembali sambil memegang pedang iblis dengan satu tangan dan sambil melepaskan materi gelap. Penatua Carmen tetap terpana selama acara berlangsung. Intensitas bahaya dalam pikirannya begitu besar sehingga kesadarannya membeku ketakutan. Hanya tangan kanannya yang bergerak, dan dia menggunakannya untuk menunjuk ke arah posisi Noah sebelumnya. Sosok Noah dan Snorre sebelumnya menghilang menjadi kepulan asap hitam. Kecepatan yang dia capai sangat tinggi sehingga dia meninggalkan bayangan di langit. Celah di udara segera tertutup, sampai seluruh langit kembali ke keadaan semula. Satu-satunya perbedaan adalah Nuh sekarang berdiri tak bergerak di belakang Penatua Carmen. Penatua Marco melihat adegan yang berlangsung dalam gerakan lambat. Itu adalah garis merah pada awalnya. Luka panjang namun dangkal muncul di tubuh Penatua Carmen dan menelusuri potongan diagonal di tubuh dan pinggangnya. Kemudian, darah mulai keluar dari lukanya, tetapi jumlahnya terlalu banyak untuk jenis luka yang tampaknya dia terima. Pada akhirnya, seluruh tubuh bagian atasnya meledak menjadi hujan darah dan organ dalam, hanya menyisakan pinggang dan kaki Penatua Carmen. Penatua Marco merasa takjub. Dia belum pernah melihat pertarungan antara eksistensi pada level yang sama begitu sepihak. Penatua Carmen bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan lapisan es pelindungnya hancur total saat Nuh lewat. Adapun Nuh, tangannya dengan cepat melesat ke bagian dalam pinggangnya yang rendah untuk merebut dantiannya. Dia memakannya dalam satu gigitan, tetapi dia tidak tenggelam dalam sensasi yang ditimbulkannya. Masih ada Penatua Marco di depannya. Itu bukan waktunya untuk mengevaluasi seberapa banyak dia telah meningkat. Nuh selalu tahu bahwa membuat sekolah individu akan membuat kehebatannya mencapai tingkat yang tak terlihat, tetapi dia juga terkejut. Penatua Carmen bahkan tidak bisa bereaksi ketika itu terjadi. Kamu pikir kamu bisa datang ke rumahku dan menghancurkan apapun yang kamu suka? Penatua Marco berteriak pada saat itu. Mengisi ulang aset di peringkat keempat sudah menjadi masalah yang menyusahkan, tetapi Nuh telah membunuh satu-satunya ahli sekte peringkat 5 lainnya. Sekte True Mountain tidak ada lagi, dihancurkan dalam beberapa pertukaran melawan Pangeran Iblis dari Hiv. Kesadaran itu membuatnya tersentak, seolah-olah dia telah menyia-nyiakan pekerjaannya selama 500 tahun terakhir. Paku-paku di langit mulai turun. Mereka menembus udara, menciptakan area yang luas di mana kain dunia pecah dan menghubungkannya dengan kehampaan. Namun demikian, Nuh menatap jarum yang masuk tanpa rasa takut. Dia tahu persis bagaimana memblokir serangan itu. Snorre mengangkat kepala reptilnya dan melebarkan rahangnya untuk melepaskan serangkaian api hitam. Ketika mereka mencapai paku, lautan api muncul di tempatnya, menghancurkan banyak dari mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 974 pendek. Lautan api memancarkan perasaan kehancuran murni saat menyebar di langit dan menikmati sewaan paku. Api melahap sebagian besar mantra Penatua Marco, melindungi bagian medan tempat Nuh berdiri. Paku yang tersisa jatuh di medan dan menghancurkan sebagian besar lingkungan.
Retakan besar tersebar di sekitar Nuh, yang tidak mengalihkan pandangannya dari pembudidaya di langit. Dia bisa melihat ekspresi Penatua Marco berubah menjadi salah satu keheranan murni saat melihat nyala api itu. Serangan yang menghancurkan paku-pakunya hampir identik dengan patriarknya. Kejutannya tidak berhenti di situ. Melihat bahwa Nuh memiliki api yang mampu meniru individualitas Ravaging Demon sudah luar biasa. Namun, fakta bahwa mereka bisa menyamai mantra yang diucapkan oleh kultivator panggung yang solid membuat mereka semakin mengesankan. Pendengkur mengeluarkan desisan bangga dan terbang ke langit untuk menghadap Penatua Marco. Kultivator hendak menyiapkan mantra lain ketika dia merasakan bahaya datang ke arahnya. Tubuh Blood Companion berubah menjadi asap, dan sosok hitam memotongnya untuk menembak ke arah Elder Marco. Retakan menyebar di langit pada bagian bentuk itu, dan sebagian material gelap jatuh ke dalam kehampaan di antaranya. Serangan itu ditujukan langsung ke Penatua Marco pada saat itu, sehingga pikirannya dapat merasakan waktunya untuk melakukan tindakan balasan. Udara di depannya mengeras dan membentuk pelataran yang berduri dengan bentuk yang sama. Nuh menabrak lapisan berduri dan berhenti setelah menembusnya. Namun, Penatua Marco telah meninggalkan tempat sebelumnya. Pecahan udara kental yang pecah mulai berbentuk bola yang dimaksudkan untuk menjebaknya pada saat itu. Namun, 4 lengan tambahan terangkat dari tubuhnya dan memegang pedang iblis yang muncul di sampingnya. Elder Marco menyiapkan mantra ofensif tinggi di langit ketika bahaya lain yang masuk memaksanya untuk menghindar lagi. Telah muncul tepat di sebelahnya, dan udara kental yang telah dia siapkan sebelumnya menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Penatua hendak berbalik ke arah Nuh, tetapi Snorre telah berubah sementara itu. Percikan hitam memenuhi tanduk rekan darah dan memadat di antara mereka untuk menciptakan sambaran petir besar yang melesat ke arah kultivator panggung padat. Penatua Marco tidak bisa mempercayai matanya. Seorang kultivator panggung cair mampu menyudutkannya. Hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Bahkan pembudidaya yang paling mengerikan pun berhasil bertarung langsung dengan para ahli di tingkat yang lebih tinggi hanya berkat item tertentu dari situasi yang menguntungkan. Sebaliknya, Nuh melawannya dengan adil. Dia tidak menggunakan serangan diam-diam atau taktik merepotkan. Demon Prince of the Hive mengerahkan teknik terbaiknya dan unggul dalam pertempuran dengan mereka. Penatua Marco merasakan semburat rasa hormat melonjak di dalam dirinya. Nuh bahkan lebih baik dari apa yang dikatakan laporan itu. Dia adalah monster sungguhan yang mampu mengabaikan akal sehat di dasar dunia kultivasi. Namun, kesombongan segera menekan perasaan itu. Lagi pula, Penatua Marco masih seorang ahli yang telah mencapai tahap yang solid. Dia tidak bisa membiarkan seorang junior berpikir begitu buruk tentang dirinya. Jangan mati padaku terlalu cepat. Penatua Marco berteriak sebelum melepaskan tawa keras. Udara di sebagian besar langit menjadi hening, dan sambaran petir yang terbang ke arahnya melambat, terhalang oleh atmosfer yang padat. Mata Nuh menajam melihat pemandangan itu. Pikirannya mengirimkan peringatan yang datang dari segala arah, tapi dia tidak bisa menentukan dengan tepat sifat serangan itu. Garis teknik pengurangan ilahi mulai mengkonsumsi energi mental untuk meningkatkan kemampuan pikirannya. Nuh tahu bahwa dia sangat kuat untuk levelnya, tetapi dia tidak bisa meremehkan seorang kultivator di panggung yang solid. Kesadarannya tidak dapat memahami apa yang Tetua Marco rencanakan bahkan setelah mengaktifkan teknik ilahi. Nuh memutuskan untuk melanjutkan serangannya pada saat itu, tetapi rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyebar dari dadanya. Nuh dengan cepat mundur ketika pikirannya menganalisis bagian dalam tubuhnya, dan darah memenuhi mulutnya. Dia segera menemukan bahwa udara di dalam paru-parunya telah berubah menjadi paku tajam. Mereka telah menusuk organ tubuhnya dan berusaha meraih jantungnya. Energinya yang lebih tinggi diperluas untuk menangkis paku yang mengancam, dan Snorre terbentuk kembali di sekelilingnya, menutupi separuh tubuhnya dengan sifat gasnya. Raungan keluar dari mulutnya juga, dan dunia kehilangan cahayanya untuk sesaat. Nuh memuntahkan jejak api ke atmosfer yang padat untuk mengacaukan mantra Penatua dan membersihkan paru-parunya dengan udara yang tercemar itu. Sebenarnya dia tidak menyangka Penatua Marco memiliki akses ke kemampuan yang begitu kuat. Nuh tidak pernah membayangkan bahwa bahkan udara di dalam tubuhnya bisa menjadi senjata di bawah pengaruh monster tua itu. Dia tahu alasan di balik kesalahan perhitungannya. Nuh jarang mendapati dirinya melawan para pembudidaya yang memiliki lingkungan mental lebih maju darinya. Kesadaran yang meningkat karena status hibridanya memberinya persepsi yang lebih tajam juga. Namun, Penatua Marco telah berkultivasi jauh lebih lama darinya. Dia telah meluangkan waktu untuk mengembangkan metode pelatihan alternatif untuk lautan kesadarannya. Itu menempatkan pikirannya di atas dan tiannya dalam hal kemajuan di peringkat kelima, jauh di atas level Nuh. The Elder bahkan menyembunyikan strateginya. Meningkatkan kepadatan udara di sekelilingnya telah menjadi bagian dari rencananya. Itu membuat Nuh tidak dapat menyadari bahwa udara di dalam paru-parunya berubah menjadi paku karena pikirannya merasakan terlalu banyak ancaman. Penatua Marco tidak melepaskan kesempatan itu.
Paku terbentuk di mana-mana di sekelilingnya dan menghancurkan sambaran petir yang masih ada. Kemudian, mereka berkumpul untuk mengambil bentuk angin kencang yang melesat ke sasarannya. Nuh sudah menderita luka 2 kali. Pertama kali ketika dia membanting perisai berduri dan yang kedua di pertukaran terakhir. Pemahamannya tentang kehebatan sebenarnya seorang kultivator panggung yang solid di peringkat kelima berkembang saat pertempuran berlanjut. Dia selalu tahu bahwa keberadaan itu tidak akan mudah untuk dibunuh, tetapi dia tidak yakin seberapa sulit mereka untuk bertarung. Sebagian besar berasal dari kurangnya pengalamannya dalam pertempuran di level itu. Namun, dia mendapatkan perkiraan mentah di mana dia berdiri dibandingkan dengan monster-monster tua itu. Aku agak kurang, pikir Nuh ketika bulu-bulu di sayap Snorre terangkat untuk menunjuk angin kencang yang datang. Percikan hitam juga muncul di tanduknya, dan api gelap berkumpul di bagian atas tenggorokannya. Tapi ini tidak berarti aku harus kalah, Nuh menyimpulkan dengan tenang di dalam benaknya saat Snorre melancarkan serangannya. Serangkaian sambaran petir dan kobaran api dahsyat menghantam angin kencang yang terbuat dari paku-paku tajam, dan bulu-bulu mengejar di belakang mereka. Siap menghancurkan apapun yang selamat dari serangan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 975 langit. Tabrakan keras dari serangan kuat terjadi di langit di atas sisa-sisa sekte Gunung Sejati. Baut petir menembus struktur angin kencang yang lepas dan menghancurkan banyak paku sebelum meledak menjadi percikan api gelap. Nyala api juga menyapu angin buatan dan membesar, menutupi sebagian besar langit dengan kekuatan penghancurnya. Hanya beberapa angin kencang yang berhasil melewatinya, tetapi mereka segera menemukan rentetan bulu tajam di depan mereka. Nuh tidak membangun sayap Snorre untuk membantunya terbang lebih baik. Mereka meningkatkan kelincahannya di udara, tapi itu bukan tujuan utama mereka. Setiap bulu adalah versi perbaikan dari rune berbentuk pedang yang menggunakan bahan gelap dalam jumlah besar. Nuh harus membangunnya satu persatu sebelum memasangnya ke tubuh Snorre. Mereka telah menjadi bagian tubuh dari Blood Companion begitu Nuh menyempurnakan ciptaannya. Tetap saja, mereka tetap menjadi senjata sekali pakai yang Snorre perlu waktu untuk tumbuh kembali. Tentu saja, mereka sangat kesulitan untuk diterapkan di Blood Companion karena kekuatan mereka luar biasa. Nuh telah memastikan bahwa mereka semua memiliki level awal di level dasar yang padat dan dapat tumbuh saat mereka menyerap energi primer di lingkungan. Serangan yang begitu kuat umumnya akan sangat membebani pikirannya. Namun, Nuh membatasi kemampuan manuver mereka untuk mengurangi sebagian dari tekanan mereka. Juga, kesadaran mendengkur berbagi sebagian dari beban itu, membuat mereka semakin nyaman untuk ditangani. Noah dan Penatua Marco telah melalui beberapa pertukaran. Energi primer memenuhi setiap sudut medan perang dan berjuang untuk meninggalkan area tersebut karena kuantitasnya yang tinggi. Bulu-bulu itu memiliki kekuatan traksi bawaan karena keserakahan Nuh. Energi primer menyatu ke arah mereka saat mereka terbang ke arah angin kencang dan meningkatkan kekuatan mereka saat menyatu dengan struktur mereka. Pada saat mereka mencapai beberapa angin yang masih hidup yang terbuat dari paku tajam. Kekuatan mereka telah melampaui tingkat kultivasi Penatua Marco. Bulu-bulu mengatasi angin kencang dan terus terbang ke arah Penatua yang tidak percaya. Yang hampir tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menembus udara padat yang tersisa di sekitarnya dan membidik sosoknya. Beberapa dari mereka tidak berhasil mengubah lintasan mereka cukup untuk memukulnya, dan yang lainnya kehilangan terlalu banyak tenaga karena udara yang kental. Namun, banyak bulu masih menyapu Penatua Marco, yang mendapati dirinya diliputi rentetan rune tajam itu. Nuh menggunakan kesempatan itu untuk menonaktifkan teknik pengurangan ilahi. Lingkup mentalnya masih jauh dari mencapai keadaan kritis, tetapi dia telah membuat bentuk iblis tetap aktif selama keseluruhan pertempuran. Dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak energi mental, terutama karena dia juga telah mengaktifkan mantra tanda hitam. Gelombang energi tiba-tiba muncul di posisi Penatua Marco. Nuh merasakan kekuatan puncak panggung padat yang datang dari tempat itu dan melihat cahaya abu-abu keluar dari dalam rentetan bulu. Rune perlahan-lahan hancur berantakan. Bahkan energi yang lebih tinggi dalam struktur mereka kehilangan stabilitasnya dan tersebar di udara, mengungkapkan Penatua Marco yang tampak malang yang memegang jimat retak di tangannya. Kultivator telah menggunakan benda bertuliskan sekali pakai untuk menangkis serangan Nuh, tetapi kondisinya tetap tampak mengerikan. Jubahnya penuh lubang, dan bintik-bintik hitam memenuhi kulit di bawahnya. Kakinya tidak terlihat, tetapi hanya ada luka dangkal di bagian tubuhnya yang lain. Tampaknya dia berhasil mengaktifkan jimat tepat sebelum bulu-bulu itu mencapai organ dalamnya. Ekspresi jelek melekat di wajah Penatua Marco. Dia sekarang bisa memahami kekuatan sebenarnya dari Bibrida dan mengapa mereka begitu sulit untuk dihadapi. Keunggulan binatang ajaib ketika datang ke tubuh mereka adalah salah satu pilar dunia kultivasi. Namun, fitur itu menjadi hampir tidak adil ketika keberadaan memasangkannya dengan kemampuan seorang kultivator. Elder Marco telah memukul Noah 2 kali dengan kemampuan yang dipicu oleh nafasnya di panggung padat. Di sisi lain, Nuh hanya mendaratkan pukulan padanya.
Itu biasanya akan memberikan keunggulan kepada Penatua Marco dalam pertempuran antara manusia. Namun, kerusakan sebenarnya yang dideritanya dan Nuh berbeda dalam tingkat keparahannya. Nuh telah mengambil kaki Penatua Marco dan meracuninya dengan satu serangan. Luka-luka itu pasti akan mempengaruhi kecakapan bertarungnya, meski hanya sedikit. Sebaliknya, Nuh mengalami beberapa luka di tubuhnya dan paru-paru yang terluka, tetapi luka itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Ketangguhan Bibrida menunjukkan pentingnya dalam pertempuran. Manusia terlalu lemah untuk menahan serangan kuat yang sama berulang kali. Penatua Marco mengerti bahwa dia perlu mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, tubuh Nuh yang luar biasa perlahan akan memiringkan timbangan pertarungan untuk menguntungkannya. Nuh merasa bisa membaca apa yang terjadi di dalam pikiran sang tetua. Dia tahu bahwa pertukaran berikutnya akan menentukan hasil pertempuran, jadi dia harus mempersiapkan apapun yang dimiliki monster tua itu untuknya. Kamu tahu, kata Penatua Marco, kepribadianku tidak terkait dengan paku dan jarum. Ini tentang kendali atas udara. Aku membuatnya mengambil bentuk itu karena lebih mudah mengubahnya menjadi senjata, tetapi tampaknya itu menang. Tidak cukup melawanmu. Aura tetua Marco menyebar, dan rasa hening memenuhi dunia. Kesadarannya memengaruhi udara dan mencoba meraih Nuh, tetapi materi gelap tubuh Snorre menangkisnya. Nuh dapat melihat beberapa kesamaan dengan kepribadian Dreaming Demon. Perbedaannya terletak pada kehalusan gelombang mental mereka. Dreaming Demon menguasai masalah dunia dengan hati-hati, sementara pendekatan Penatua Marco sangat kuat. Itu menyebabkan perbedaan dalam apa yang bisa mereka peroleh melalui pengaruh mereka. Dreaming Demon bahkan bisa melebur dengan kehendak surga dan bumi dan memprediksi peristiwa masa depan dengan individualitasnya. Adapun Penatua Marco, Nuh belum melihat potensi penuh dari keberadaan unik itu. Nuh tidak menunggu Penatua menyelesaikan persiapannya. Lengan tambahan memegang salinan pedang iblis untuk melakukan bentuk kedua dari seni bela dirinya. Mendengkur memuntahkan api dan meluncurkan petir juga. Serangan berjuang untuk terbang melalui udara kental. Mereka berhasil melintasi sebagian besar langit berkat kekuatan mereka, tetapi tampaknya Penatua Marco memberi perhatian khusus pada ruang antara dia dan lawannya. Sementara itu, kendalinya atas langit meluas dan mencapai udara di belakang Nuh, bahkan memengaruhi gerakannya. Seolah-olah udara telah berubah menjadi cairan padat yang menghalangi apapun yang mencoba bergerak di dalamnya. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani kejatuhan langit. Penatua Marco berteriak ketika dia mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya ke bawah dengan gerakan tajam. Nuh bahkan tidak tahu harus mencari apa karena pikirannya merasakan bahaya di mana-mana di sekitarnya. Namun, ketika tetua menyelesaikan gerakannya, dia merasakan keseluruhan langit membebani punggungnya dan melemparkannya ke tanah. Kelahiran Pedang Iblis Bab 976 Penindasan. Nuh merasakan kekuatan yang sangat besar membebani pundaknya dan mendorongnya dengan kecepatan tinggi ke tanah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan dirinya sendiri. Bahkan kekuatan hibridanya yang ditingkatkan oleh mantra bentuk iblis tidak dapat menghentikan kejatuhannya. Area langit yang luas yang dipadatkan oleh Elder Marco menghantam tanah, menghancurkan gunung yang sudah rusak dan meratakan medan. Udara padat tidak berhenti di situ. Itu terus turun, menciptakan lubang persegi panjang yang terus menjadi lebih dalam. Wilayah yang ditempati oleh Sekte True Mountain menjadi tidak dapat diketahui setelah pertempuran berlangsung selama beberapa mata uang. Kedatangan Nuh yang tiba-tiba dan serangan berturut-turut telah merusak pemandangan secara signifikan. Tetap saja, mantra terakhir Penatua Marco menyebabkan serangan kembali muncul di seluruh wilayah. Udara kental mulai menyebar setelah menggali lubang sedalam beberapa ratus meter. Hilangnya itu menyisakan ruang di mana puing-puing yang terakumulasi di sisi persegi panjang bisa jatuhan. Nuh berada di dasar lubang ketika puing-puing mulai berjatuhan di atasnya. Tubuhnya terasa pegal, tapi tetap utuh. Dia memiliki beberapa tulang yang patah, tetapi bentuk iblis dan mendengkur berhasil menyerap sebagian besar kekuatan mantra. Elder Marco terbatuk seteguk darah hitam saat dia mengagumi hasil mantranya dari atas langit. Serangan itu butuh banyak fokus darinya, jadi penekanannya pada racun Nuh sudah goyah selama beberapa detik. Tampilan kekuatan besar itu tidak efisien untuk digunakan. Itu menghabiskan banyak energi, dan tidak memfokuskan kerusakannya pada satu titik. Itu bisa sempurna melawan binatang ajaib besar, tapi itu sedikit sia-sia melawan pembudidaya. Mantra itu sama sekali tidak lemah. Ukurannya yang besar membuatnya tidak cocok untuk menargetkan pembudidaya karena tubuh mereka yang kecil, terutama dalam pertarungan satu lawan satu. Area sebenarnya yang akan menghantam hanyalah sebagian kecil dari serangan itu, yang berarti sebagian besar udara yang terkondensasi akan berakhir di tanah. Namun demikian, itu adalah yang paling aman dan paling menantang untuk menghindari serangan di gudang senjata Penatua Marco. Dia bisa melemparkannya dari posisi yang aman, dan itu berfungsi sebagai perlindungan alami saat dia menyiapkannya. Bahkan serangan gabungan dari bentuk kedua Nuh dan elemen mendengkur tidak cukup untuk menembusnya. Bisakah dia melakukannya lagi? Nuh berpikir ketika dia naik ke langit.
Namun, sensasi berbahaya yang sama seperti sebelumnya memenuhi pikirannya sebelum beban besar jatuh di pundaknya lagi dan mendorongnya kembali ke tanah. Nuh merasakan tulangnya berderak selama benturan. Elder Marco telah meluncurkan salah satu dari mantra besar itu dan melemparkannya ke tanah lagi. Lubang menjadi lebih dalam saat area udara yang terkondensasi terus turun. Itu meratakan puing-puing sebelumnya yang telah jatuh di dalam jurang persegi panjang dan menggali beberapa ratus meter lagi. Penatua Marco memuntahkan seteguk darah hitam lagi. Racun Nuh berhasil menyebabkan kerusakan setiap kali dia fokus merapal mantra itu. Tetap saja, dia menimbulkan lebih banyak luka pada Nuh dengan cara itu, jadi dia merasa puas dengan hasil itu. Pakar telah menemukan cara untuk menghindari fitur merepotkan tubuh hibrida dan menekan Nuh. Menderita beberapa luka kecil untuk mengakhiri pertempuran dengan aman tidak sia-sia. Di sisi lain, Nuh berada dalam acar. Dia bisa merasakan bahwa mantra tanda hitamnya terus merusak tubuh tetua, tetapi dia tahu bahwa dia jauh lebih menderita. Juga, dia tidak tahu apakah Penatua Marco sudah mendekati batas kemampuannya. Dia tidak menyadari potensi penuh kultivator panggung yang solid, jadi dia menduga bahwa ahli tersebut dapat melanjutkan taktik itu untuk sementara waktu. Nuh masih baik-baik saja, setidaknya dalam dunia hibrida. Banyak tulangnya retak atau patah, dan organ dalamnya terasa berat setelah menahan tekanan itu. Matematika cepat dalam pikirannya mengungkapkan bahwa Penatua Marco dapat membunuhnya jika dia memiliki kekuatan untuk mengucapkan mantra itu 9 kali lagi. Nuh bahkan akan menjadi lebih lambat seiring berjalannya waktu, yang berarti sebagian besar strateginya akan menjadi tidak berguna. Dia merasa bahwa dia hanya punya dua pilihan. Dia bisa menggali jalan keluar dari situasi itu dan menghentikannya, atau mencoba mengalahkan Penatua Marco dalam serangan berikutnya. Satu-satunya masalah dengan opsi kedua adalah dia tidak memiliki strategi ofensif yang menjanjikan. Dia sudah berpikir untuk menggali terowongan hanya untuk menyelinap ke arahnya begitu dia muncul kembali di tempat lain. Namun, Penatua Marco tinggi di udara, dan Nuh tidak memiliki apapun untuk menutupi kehadirannya. Penatua akan menyadari serangan mendadak itu dan melontarkan mantra besar lainnya. Lagi pula, dia hanya perlu merasakan asal ancaman untuk memutuskan area mana yang akan diratakan. Satu-satunya pendekatan yang bisa membuat serangan berhasil melihatnya menembus udara kental yang terbentuk sementara Penatua mengucapkan mantra dan meraihnya dengan teknik gerakan. Masalahnya adalah apakah Nuh memiliki serangan yang mampu melakukannya. Setiap kultivator panggung padat dapat membuat saya keluar semua, pikir Nuh ketika bola hitam yang terbentuk di telapak tangannya mulai melayang di sebelahnya. Kurasa berpikir untuk membunuh mereka saat berada di tahap cair sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Mantra lubang hitam memiliki tarikan gravitasi bawaan yang membuat energi utama di udara berkumpul di sekitar bentuknya. Kekuatannya meningkat dengan cepat, dan segera mencapai standar panggung yang kokoh. Penatua Marco merasakan bahwa Nuh merencanakan sesuatu. Namun, hampir tidak ada kekurangan dalam menunggu lawannya di langit. Juga, ada berbagai formasi di daerah terdekat sehingga Nuh tidak bisa kabur dari bawah tanah. Tentu saja, Penatua tidak mengetahui tentang dimensi yang terpisah. Dia menduga Nuh terjebak di sana bersamanya sekarang. Wilayah terdekat juga memiliki sekte di bawah sekte Ravaging Demon. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dengan metode standar. Namun, Nuh tidak punya niat untuk melarikan diri. Dia datang ke sana untuk menghancurkan sekte True Mountain, dan dia akan melakukannya selama dia memiliki kesempatan untuk berhasil. 4 lengan yang marah memegang salinan pedang iblis. Namun, mereka tidak menyatu menjadi satu tebasan. Nuh sedang menunggu semuanya siap sebelum melepaskan teknik baru lainnya. Bola gelap di depannya mulai berubah pada saat itu. Itu menjadi bentuk tidak beraturan yang melayang ke arah berbagai pedang iblis dan menutupi bentuknya dengan energinya. Bentuk iblis membesar ketika itu terjadi, tetapi Noah tidak merasa terkejut karena dia sudah menguji tekniknya secara pribadi. Jumlah asap korosif yang dilepaskan selama proses itu juga sangat besar karena power up itu. Lapisan lain dari zat gelap menutupi senjatanya. Itu adalah mantra tanda hitam Nuh, yang meningkatkan kekuatan serangan secara keseluruhan. Kemudian, Nuh naik ke langit dan menebas dengan senjatanya pada tanda bahaya pertama. Kelahiran pedang iblis bab 977 air. Armor bersisik Nuh berubah ketika kekuatan yang dikumpulkan oleh mantra lubang hitam menyatu di dalamnya. Itu mengambil bentuk tinggi tidak beraturan yang samar-samar menyerupai naga berlengan 6. Elder Marco tidak ragu untuk meluncurkan kembali mantra besarnya segera setelah dia merasakan Nuh bangkit dari lubang. Namun, sesosok besar muncul dalam penglihatannya ketika udara di sekitarnya mulai mengembun. Itu adalah bentuk gas. Itu memiliki 6 lengan terentang ke depan dengan cakar menunjuk ke arah sang Penatua, dan kepala reptil dengan rahang terbuka di antara mereka. Tubuhnya adalah awan asap hitam pekat yang meninggalkan jejak korosif dari punggungnya. Tetap saja, bentuknya memadat saat terbang ke arah Elder Marco, dan perlahan-lahan mengambil bentuk naga berlengan 6. Naga itu bentrok dengan udara kental yang menyebar untuk menyelesaikan mantranya.
Yang mengejutkan Penatua, makhluk itu menembus atmosfer padat tanpa perjuangan apapun dan terus terbang ke arahnya. Penatua Marco merasa terancam. Dia tidak yakin apakah serangan itu bisa sampai padanya, tetapi pikirannya menyimpulkannya bahwa kontak langsung dengannya akan berakibat fatal. Udara kental tiba-tiba mulai menarik kembali dan menumpuk di ruang antara dia dan bentuk gelap, memperlambat gerak maju dan memberi lebih banyak waktu untuk menilai ancaman. Namun, petir segera terbang ke arahnya dari arah yang berbeda, diikuti api gelap yang memancarkan aura destruktif. Itu adalah pengepungan yang tepat. Elder Marco merasa ingin mundur saat melihat serangan itu, tetapi pengalamannya dalam pertempuran di level itu mengungkapkan pilihan kedua. Dia telah melihat bagaimana kemampuan Nuh cenderung mengambil bentuk drakonik. Banyak laporan tentang dia menunjukkan bahwa dia telah menyatu dengan binatang ajaib dari spesies itu juga. Ketika Penatua melihat bentuk reptil yang menembus mantranya begitu cepat, dia tidak mau menghubungkan penampilannya dengan variasi dari bentuk iblis Nuh. Lagi pula, dia tidak percaya Pangeran Iblis bisa mengalahkan serangannya tanpa mengandalkan kekuatan hibridanya. Sebuah ide dengan cepat terbentuk di benaknya. Dia bisa mengakhiri pertempuran dalam satu pukulan jika dia berhasil membunuh Nuh saat berada di dalam naga berlengan 6. Serangan ular pemurnian akan melenyapkan akibat kematian pemiliknya. Ia tidak perlu melarikan diri atau bertahan. Elder Marco hanya perlu menghancurkan mantra utama lawannya. Udara kental berubah bentuk sesuai keinginannya. Sebagian besar sudah terakumulasi antara dia dan naga, jadi mudah baginya untuk menciptakan sesuatu yang kuat dalam beberapa saat. Bor besar terbentuk di depan naga dan mulai berputar. Gerakannya menciptakan badai di sekeliling bentuknya, yang menerapkan gaya tarik ke udara lingkungan. Angin berkumpul di sekitar bor, meningkatkan bentuk dan kecepatan putarannya. Bahkan asap hitam yang membuat sang naga mulai bergoyang saat terbang menuju ujung mantra tetua. Kedua serangan itu berbenturan, dan gelombang kejut berterbangan kemana-mana saat potongan dari kedua mantra itu hancur berantakan akibat benturan. Retakan yang mengarah ke kehampaan memenuhi langit di sekitar mereka, dan area yang luas menjadi kekacauan yang tidak stabil sehingga sangat sedikit pembudidaya yang berani menyeberang. Penatua Marco memfokuskan seluruh kesadarannya untuk meningkatkan kecepatan putaran bor. Serangannya menjadi lebih kuat bahkan saat naga berlengan 6 itu bergerak melalui bentuknya yang padat. Serangan Nuh akhirnya kehilangan terlalu banyak asap, dan stabilitasnya goyah, memberi kesempatan pada bor untuk menghancurkannya sekaligus. Elder Marco mempersiapkan diri untuk menahan Pangeran Iblis pada saat itu, tetapi ekspresinya membeku ketika dia tidak melihat siapapun di dalam naga. Kesadarannya dengan cepat menyebar untuk menemukan Nuh. Dia tidak percaya bahwa Pangeran mampu melakukan kekuatan seperti itu tanpa menempatkan tubuhnya di garis depan. Namun demikian, itu sudah terlambat. Elder Marco menemukan targetnya hanya ketika sebuah bentuk gelap muncul di sudut matanya. Waktu melambat baginya dalam situasi itu. Matanya mampu melihat fitur buram Nuh yang memecahkan langit. Sang tetua hanya bisa mengembunkan udara di sekitarnya dalam upaya mati-matian untuk bertahan hidup sebelum pandangannya menjadi gelap. Kepala Penatua Marco meledak saat Nuh berhenti di belakangnya. Tangannya tertembak untuk menghentikan mayatnya agar tidak jatuh dan menikam pinggangnya yang rendah untuk merebut dantiannya. Saya melakukannya, Nuh hanya bisa berteriak dalam benaknya. Pertarungan sudah dekat, tetapi dia berhasil mengalahkan seorang kultivator panggung yang solid di peringkat kelima sendirian. Dia harus menggunakan sedikit taktik. Dan keberuntungan juga berperan dalam kemenangannya. Nuh telah merencanakan untuk menggunakan kehancuran yang dihasilkan oleh dua serangan itu untuk mengejutkan lawannya. Namun, dia tidak mengharapkan Penatua memusatkan seluruh kesadarannya pada bor. Hal itu memudahkan Nuh yang telah merencanakan untuk mengulangi proses tersebut hingga kondisi musuhnya mencapai titik kritis. The Elder telah membuat kesalahan selama pertukaran, dan dia telah membayar harganya dengan nyawanya. Nuh percaya bahwa bagaimanapun dia akan menang jika Penatua tidak memiliki barang sekali pakai atau kemampuan rahasia lainnya. Namun, berhasil membunuhnya tanpa menderita luka tambahan adalah hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Nuh melemparkan dantian berdarah ke mulutnya dan merebut cincin Penatua. Dia akan terbang menuju mayat Penatua Carmen untuk menemukan barang penyimpanannya juga, ketika perutnya menjadi tegang dan memaksanya untuk membungkuk. Muntah keluar dari mulutnya. Nuh memuntahkan potongan organ tetua bersama dengan nafas yang terkandung di dalam pusat kekuatan. Dia terus meludah untuk sementara waktu. Tubuhnya sepertinya tidak bisa rileks sampai mengeluarkan apapun milik tetua Marco. Cairan berminyak naik dari tenggorokannya di beberapa titik, dan Nuh menyatukan telapak tangannya untuk membiarkannya jatuh di sana. Kondisinya membaik saat cairan berminyak keluar dari tubuhnya. Substansi itu adalah penyebab di balik keadaannya. Nuh ingin menganalisisnya dan memahami alasan reaksi keras tubuhnya. Aroma bau memenuhi hidungnya saat Nuh meludahkan cairan di dalam telapak tangan. Itu tidak menyerupai sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa merasakan nafas atau aura yang keluar darinya. Namun, energi mentalnya menjadi gelisah saat dia mencoba menyelidiki bahannya.
Beberapa pemahaman asing mencoba memasuki pikiran Nuh pada saat itu, tetapi dia segera memutuskan hubungannya dengan gelombang mental yang tercemar itu. Garis-garis teknik pengurangan ilahi mulai bersinar saat dia terus memandangi air yang aneh itu. Alisnya berkerut saat pikirannya mencoba mengingat ingatan apapun yang dapat membantunya memahami sifat dari zat itu. Nuh muncul dengan hipotesis yang tidak jelas setelah beberapa saat. Ada pertanyaan yang belum terjawab terkait perilaku keluarga Elbaz. Hanya ada rumor jika diambil sendiri. Tetap saja, mereka membentuk pola ketika disatukan, dimulai dengan Royals yang mengklaim bahwa mereka dapat memaksa perubahan pada pembudidaya heroik. Kelahiran Pedang Iblis bab 978 Lis. June telah memberitahu Noah bahwa ada kolam misterius di ujung Royal Inheritance. Klaim bahwa keluarga Elbaz memberikan kesempatan variasi kepada para bangsawan muncul tepat setelah tim June menemukannya. Perang melawan kerajaan Sandal kemudian mengungkapkan bahwa beberapa bangsawan telah mengalami perubahan mendadak. Fenomena itu juga tidak terbatas pada mereka. Beberapa Royals juga maju lebih cepat dari yang diharapkan. Pada akhirnya, terjadilah kerjasama antara keluarga Elbaz dan Sekte Iblis Ravaging. Fakta bahwa kultivator peringkat 5 terjebak di puncak panggung padat begitu lama berhasil maju tepat setelah tanda pertama aliansi mereka juga mencurigakan. Aman untuk mengusulkan bahwa bahkan Penatua Marco telah melalui proses yang sama. Lagi pula, variasinya pun sama mengejutkannya. Semuanya tampak cocok dengan gagasan yang terbentuk di dalam benak Nuh. Pemahaman orang asing yang mencoba menghubunginya bahkan merupakan petunjuk lain yang mendukung hipotesisnya. Kolam yang diambil di Royal Inheritance tampaknya memiliki kemampuan untuk memaksa perubahan pada pembudidaya heroik. Namun, tubuh Nuh menemukan bahwa airnya beracun, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menolak pengertian yang mereka berikan. Ada beberapa area gelap di perkebunan. Kecuali untuk bukti sebenarnya bahwa cairan berminyak itu ada kaitannya dengan kolam, Nuh tidak menyadari kekurangannya. Benda ajaib seperti itu pasti memiliki dampak besar pada pusat kekuatan para pembudidaya. Bahkan transformasi penduduk asli memaksa mereka untuk meninggalkan individualitas mereka, dan prosesnya tidak terlalu invasif. Beberapa bangsawan tidak pernah muncul kembali, pikir Nuh ketika teknik pengurangan ilahi membantunya mengumpulkan semua informasi yang dapat dia temukan. Dan tubuh saya menolak cairan ini, artinya itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik. Saya belum pernah melihat binatang ajaib yang pilih-pilih tentang makanan kecuali memiliki efek negatif yang jelas. Sebuah botol bertulisan muncul di tangannya. Dan Nuh menyimpan cairan di dalamnya sebelum memasukkannya kembali ke cincin luar angkasanya. Dia tidak memenuhi syarat untuk menganalisis substansi itu. Lebih baik menyerahkan masalah ini kepada 37 atau Daniel. Kehancuran yang disebabkan oleh pertarungannya melawan Sekte True Mountain muncul di matanya ketika Nuh mengalihkan fokusnya kembali ke lingkungan. Dia berharap untuk melihat bala bantuan segera datang, jadi dia tidak ingin tinggal di daerah itu lebih lama lagi. Nuh menukik ke tanah dan mencari tempat di mana Penatua Carmen meninggal. Dia dengan cepat menemukan cincin ruangnya, dan dia kembali ke lokasi pintu dimensi terpisah setelah merebutnya. Dia tidak punya waktu untuk mencari area rahasia Sekte True Mountain. Mereka akan sulit ditemukan dan dibuka karena prasasti pertahanan di sana. Aliansi telah memperkirakan bahwa pintu masuk ke dimensi terpisah akan pecah selama penggerebekan. Itu adalah bagian dari rencananya untuk menyebarkan murid 37 di setiap lokasi agar mereka tetap berfungsi sehingga penyerang dapat mundur kapan saja. Dalam kasus Nuh, kehancurannya begitu menyeluruh sehingga murid di tempat itu harus membangun kembali pintu keluar beberapa kali agar tetap aktif selama pertempurannya. Pintu melepaskan cahaya yang menyelimuti sosok Nuh saat dia mengaktifkannya. Pemandangan dari dimensi terpisah segera muncul di matanya, serta wajah familiar yang sudah lama tidak dia lihat. Pangeran Iblis, kata Penatua Roy sambil membungkuk sopan, saya harap perburuan Anda berhasil. Kesadaran Nuh menyapu pusat-pusat kekuasaan Roy untuk memeriksa keadaan mereka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Penatua merekrutnya di Sekte Pengejar Iblis, dan banyak peristiwa telah mengisi periode yang lama itu. Penatua Roy masih seorang pembudidaya peringkat 4, tetapi dia telah berhasil mencapai tahap yang solid. Nuh telah mengungguli pertumbuhannya, tetapi Penatua baru menemukan jalannya setelah 37 bergabung dengan HIV. Nuh mengangguk. Pertemuan santai itu mengingatkannya betapa dia telah tumbuh, terutama karena dia baru saja mengalahkan seorang kultivator panggung yang solid. Dapatkan ke peringkat kelima, kata Noah sambil berjalan melewatinya. The Hive perlu pulih dari perang. Tidak banyak lagi yang bisa dia katakan padanya. Hubungan mereka menjadi basi sejak Hive mengklaim kemerdekaannya. Nuh terlalu sibuk menjadi lebih kuat dari siapapun di generasinya untuk memikirkan interaksi sosial. Namun, melihat bahwa para ahli generasi yang lebih tua sedang mengejar meredakan kekhawatirannya tentang situasi HIV. Masih banyak aset yang menjanjikan, dan yayasannya akhirnya setara dengan organisasi lain. Dengan Bibrida, pembudidaya dari negara Odrea, dan banyak rekrutan yang bergabung setiap hari, hanya masalah waktu sebelum HIV mencapai level itu.
Itu hanya harus mengubah yayasan itu menjadi tetua yang kuat sekarang. Bagian dalam cincin ruang tetua muncul di benak Nuh saat dia berjalan menuju matriks teleportasi tertentu. Ada kekayaan dari berbagai jenis di dalamnya, tetapi sebagian besar cocok dengan elemen kedua korbannya. Ada beberapa barang berharga, terutama di cincin Penatua Marco, karena dia adalah pemimpin sekte. Mereka terdiri dari senjata bertulisan dan beberapa gulungan, tapi tidak ada yang melampaui peringkat kelima dalam hal kekuatan. Jumlah kekayaan itu rata-rata untuk pembudidaya peringkat 5. Hanya pembudidaya yang telah menemukan warisan atau berada dalam situasi keberuntungan serupa yang bisa mendapatkan barang-barang yang melampaui kekuatan mereka. Tidak tahu apakah area rahasia sekte True Mountain menyembunyikan sesuatu yang lain, tetapi dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencarinya. Apa yang dia peroleh sudah cukup, dan itu bahkan bukan tujuan utama dari misinya. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekte Ravaging Demon telah kehilangan 2 pembudidaya peringkat 5, dan dia telah menguji kemampuan barunya dalam pertempuran sesungguhnya. Selain itu, dia telah mendapatkan informasi penting dari para sesepuh, yang akan membantu menciptakan gambaran lengkap tentang situasi musuh. Nuh kembali ke titik pertemuan aliansi setelah menggunakan serangkaian matriks teleportasi. Itu adalah struktur yang dibangun di salah satu area yang hancur di bawah kendali HIV. Serangkaian tatapan kagum mendarat di sosoknya ketika dia memasuki aula besar yang dipenuhi sesepuh dari kedua organisasi. Ada peta besar yang menggambarkan wilayah negara kepausan dan tumpukan catatan di sebelahnya. Hasil dari penggerebekan pertama sebagian besar sudah menjadi domain publik. Lagi pula, ada banyak mata di sekte Ravaging Demon. Juga, beberapa tetua yang memberontak telah melakukannya untuk menjadi mata-mata dewan. Laporan berdatangan terus-menerus pada kristal besar yang ditempatkan di tengah ruangan yang menciptakan layar halus yang mencantumkan semua berita utama. Bahkan ada jumlah pembunuhan ketika datang dengan para ahli yang terlibat langsung dalam penggerebekan. Nuh bisa melihat namanya di layar. Dia hampir berada di urutan teratas daftar, kedua setelah Flying Demon dan Dreaming Demon. Kelahiran Pedang Iblis bab 979 ulasan. Nama Penatua Marco dan Penatua Carmen berdiri di sebelah nama Nuh. Dia merasa heran menemukan bahwa aliansi telah menyadari pembunuhannya begitu cepat. Tetap saja, masalah itu bisa dilakukan ketika dia memikirkan tentang bagaimana Dewan dulu mendiami tanah itu beberapa tahun yang lalu. Pasti ada sisa-sisa barang investigasi dan formasi di negara Papral. Salah satu organisasi terkuat di tanah fana itu tidak bisa menyerah pada domain mereka tanpa mengaktifkan beberapa tindakan pencegahan. Nama Dreaming Demon dan Flying Demon ada di atasnya. Mereka berdiri di baris yang sama dan daftar teratas, dan mereka memiliki 4 target di samping target mereka. Nuh mengidentifikasi mereka dari data yang dikumpulkan tentang sekte Ravaging Demon pada periode itu. Setan telah membunuh 1 kultivator dalam bentuk padat, 1 dalam bentuk cair, dan 2 dalam bentuk gas. Iblis telah menjadi salah satu pembudidaya yang paling menderita dari pengkhianatan iblis yang merusak. Kemarahan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka keluarkan dengan beberapa serangan. Mereka telah memilih untuk menyerang tanpa membawa sesepuh dari dewan, dan mereka menargetkan wilayah yang memiliki 2 sekte berbeda. Tidak ada seorang pun di aliansi yang berani mengeluh tentang rencana mereka karena mereka tahu identitas mereka. Dewan merasa perlu untuk menampung iblis sebanyak mungkin. Lagi pula, sebagian dari penderitaan mereka adalah kesalahannya. Satu-satunya fakta bahwa mereka telah berhasil melepaskan masa dendam lalu mereka untuk fokus pada Ravaging Demon sudah merupakan hasil yang luar biasa. Nuh mau tidak mau menerapkan penemuannya sebelumnya ke aset sekte iblis yang merusak saat ini. Itu sudah menjadi bagian dari dewan yang memiliki banyak pembudidaya heroik di puncak kekuatannya. Namun, jumlah asetnya yang kuat tidak normal, dan ada beberapa kasus mendadak yang mendadak terkait dengan pembudidaya lama. Nuh tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Mereka hanyalah target yang harus dia bunuh untuk membuat Ravaging Demon keluar. Namun, sekarang mereka telah menjadi bagian dari taktik yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Mungkin puluhan tahun, dia bisa melihat string keluarga Elbas di balik kekuatan sekte Ravaging Demon. Ada kemungkinan bahwa semuanya hanyalah produk dari imajinasinya. Namun, banyak petunjuk juga menyatakan sebaliknya. Di mana Flying Demon dan Dreaming Demon? Nuh bertanya, memecah kesunyian yang diciptakan oleh kedatangannya di aula. Mereka keluar lagi, kata tetua Regina setelah dia melihat tetua lain di aula ragu-ragu untuk menjawab. Dia bahkan melempar bola kecil ke arah Noah untuk memberitahu dia tentang hasil penggerebekan lainnya. Nuh menangkap bola itu dan memeriksanya dengan energi mentalnya. Daftar semua pencapaian dan potongan informasi yang dikumpulkan setelah pertempuran muncul di benaknya. Beberapa serangan aliansi telah gagal. Sekte Ravaging Demon telah mengerahkan pertahanan yang kuat di lokasi-lokasi penting, dan tim penyerang di sana tidak dapat menemukan cara untuk melewatinya dalam waktu singkat. Itu bukan pertahanan umum yang ditempatkan di perbatasan setiap domain. Dimensi terpisah akan langsung mengabaikannya dalam kasus itu.
Sebaliknya, mereka adalah formasi yang ditempatkan langsung di pusat setiap sekte dan mampu menghalangi penyusup manapun. Aliansi tahu bahwa sekte Ravaging Demon tidak memiliki prasasti semacam itu. Itu bukan bidang yang menjadi spesialisasi Dewan. Juga, pertahanan itu tampaknya menargetkan efek dari dimensi yang terpisah. Seolah-olah sekte Ravaging Demon tahu bahwa musuh-musuhnya memiliki akses ke alat itu, bahkan jika itu tidak pernah menderita dari dimensi terpisah sebelumnya. Semua petunjuk mengarah ke keluarga Elbas lagi. Royals adalah satu-satunya kekuatan yang mampu membuat item pertahanan itu dalam beberapa tahun dan memprediksi jenis serangan yang harus mereka hentikan. Beritahu saya jika ada perubahan, kata Noah sebelum meninggalkan struktur. Dia masih lelah dari pertarungan sebelumnya, dan lukanya baru saja mulai sembuh. Nuh hanya mengganti jubahnya sebelum mengunjungi bangunan itu, tetapi ada banyak hal yang dia inginkan sebelum bertarung lagi. Yang pertama menyembuhkan, dan yang kedua menganalisis kekuatannya saat ini secara menyeluruh. Pertarungan baru-baru ini telah memberinya gagasan yang jelas tentang di mana kekuatan pertempurannya berdiri dibandingkan dengan pembudidaya panggung yang solid. Nuh telah menggunakan semua kemampuannya melawan Penatua Marco, dan pertarungannya sudah dekat. Aku bisa menghadapi ahli panggung padat yang lebih lemah, Nuh menyimpulkan saat dia kembali ke dimensi terpisah. Adapun yang lebih kuat, aku hanya bisa mengandalkan tubuhku untuk saat ini. Nuh memberikan botol berisi air berminyak ke-37 sebelum kembali ke mansionnya. Bayangan pertempurannya melawan Elder Marco memenuhi pikirannya selama perjalanan, dan dia tidak bisa tidak merasa puas dengan kemampuan barunya. Kemampuan gerakannya memadukan mantra penggabungan dengan seni bela diri yang menggunakan campuran kekuatan kasar dan ritme tertentu. Akinu akan meniru efek mantra penggabungan untuk meningkatkannya dan mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk mendorong kecepatannya hingga batasnya. Akselerasi yang diperoleh Nuh dengan teknik itu sungguh luar biasa. Satu-satunya masalah adalah kurangnya kemampuan manuver karena momentum yang mampu diberikannya. Dia bisa berbelok tajam, tapi dia tidak bisa melengkungkan lintasannya dengan akurat. Api dan bulu Snorre juga luar biasa, terutama yang terakhir karena tidak terbatas pada levelnya. The Blood Companion mengungkapkan dirinya sebagai penolong yang luar biasa, dengan satu-satunya perbedaan bahwa Nuh akhirnya menghilangkan batasan pertumbuhannya. Adapun kemampuan yang memberinya kesempatan untuk menang, Nuh menganggapnya lebih kuat dari yang dia harapkan. Menggunakan mantra lubang hitam untuk memberi harga terlalu tinggi, mantra bentuk iblis melahirkan bentuk ketiga dari seni bela diri cakar naga. Nuh menebas ke-6 lengannya tanpa meleburnya dan melemparkan semua asap hitam ke sekelilingnya bersamaan dengan serangan itu. Itu melahirkan bentuk gas yang berbentuk naga berlengan 6. Kekuatannya sangat besar karena menggabungkan semua poin kuat bentuk kedua dengan mantra lainnya. Satu-satunya masalah adalah armor bersisik akan hilang setelah melancarkan serangan itu. Hal yang sama berlaku untuk salinan pedang iblis dan semua energi mantra lubang hitam. Nuh tetap tidak berdaya selama beberapa detik setelah menggunakan bentuk ketiga dari seni bela dirinya, tetapi kekuatannya membuatnya sepadan. Lagi pula, Penatua Marco telah menggunakan seluruh kesadarannya untuk fokus pada latihannya, tetapi serangan Nuh berhasil menyamainya selama beberapa detik. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya itu. Saya mendapatkan hasil ini dengan menciptakan seni bela diri untuk mantra yang sudah ada sebelumnya, pikir Nuh saat dia bermeditasi sementara tubuhnya menyerap nutrisi untuk menyembuhkan. Berapa banyak kekuatan yang bisa saya dapatkan jika saya membuat mantra khusus? Kelahiran Pedang Iblis bab 980 pindah. Putaran penggerebekan di wilayah Sekte Iblis Ravaging akhirnya berakhir. Semua ahli yang terlibat dalam pertempuran mengadakan pertemuan untuk meringkas situasi. Pertempuran aliansi di negara Papral sebagian besar berhasil. Satu-satunya kegagalan terjadi setiap kali tim perampok bertemu formasi dan barang tertulis yang menargetkan beberapa kemampuan dimensi terpisah. Aliansi pembunuhan-pembunuhan telah mencapai 11 peringkat 5 pembudidaya dari berbagai tahap dan banyak aset di peringkat keempat. Kerugian dari Sekte Iblis yang merusak sangat besar. Itu kehilangan setengah dari ahli terkuatnya hanya dalam beberapa serangan. Tentu saja, aliansi tersebut tidak mengharapkan tren itu berlanjut. Tim penyerbu telah mengeksploitasi kehalusan dimensi terpisah dengan baik, tetapi musuhnya pasti akan melakukan tindakan balasan. Mata-mata di dalam negara Papral melaporkan bahwa sebagian besar sekte bergerak di lokasi yang selamat dari serangan itu. Semua aset sekte Ravaging Demon yang tersisa dikumpulkan di 3 wilayah untuk mempersiapkan gelombang serangan berikutnya. Bangsa Papral lainnya menjadi kosong dari manusia, dan gerombolan binatang ajaib tidak ragu untuk mengerumuni mereka sekarang karena musuh mereka telah menghilang. Hanya butuh waktu singkat sebelum daerah itu jatuh ke dalam keadaan pembohong. Kekuatan aliansi tetap diam dalam waktu singkat itu. Musuh mereka bergerak melalui matriks teleportasi, yang akhirnya mencegah operasi ofensif. Juga, beberapa aset mereka harus disamarkan. Nuh tidak bertarung lagi setelah pertempuran di Sekte True Mountain. Lukanya tidak parah, tetapi kerusakan pada tulang membutuhkan waktu untuk sembuh.
Posisinya di peringkat papan turun beberapa tingkat, tapi dia tidak peduli. Dia tidak membutuhkan kekalahan. Prioritasnya ada di jalan di depan. The Demons mengklaim tempat pertama. Kemarahan mereka terhadap bawahan Ravaging Demon tidak terbatas, dan mereka melampiaskannya bahkan pada sekte yang tidak memiliki ahli peringkat 5. Namun, bahkan dengan semua keunggulan dimensi terpisah, musuh mereka masih memiliki banyak pembudidaya yang kuat di barisan mereka. Serangan diam-diam sederhana hanya bisa membuat penggerebekan menjadi lebih mudah. Sekte Ravaging Demon telah mewarisi sebagian dari kekuatan dewan setelah pemberontakan, tetapi hanya bisa mundur di depan aliansi. HIV masih memiliki lebih sedikit ahli daripada organisasi lain di dunia, tetapi mereka sangat kuat sehingga tidak ada yang menganggapnya lebih rendah. The HIV adalah organisasi yang relatif muda. Itu normal untuk memiliki lebih sedikit aset di peringkat yang lebih tinggi. Namun, tidak ada yang bisa menandingi kualitas para ahlinya. Nuh sendiri yang menaikkan standar. Lagi pula, dia adalah seorang kultivator yang mampu mengalahkan eksistensi di tingkat yang lebih tinggi. Kemunculan kembali dan kecakapan pertempuran para iblis menyatakan bahwa HIV memiliki para pembudidaya paling berbakat. Satu-satunya organisasi yang dapat mengklaim tempat itu adalah keluarga Elbas, tetapi ketenarannya sebagian besar berasal dari Raja Elbas yang luar biasa. Aliansi tersebut mengamati perilaku sekte Ravaging Demon untuk sementara waktu dan memusatkan sebagian perhatiannya pada wilayah keluarga Elbas. Setan pemerkosa belum menunjukkan wajahnya lagi. Tidak ada yang melihatnya setelah pertempuran di atas kubah biru, dan bahkan penggerebekan baru-baru ini tidak membuatnya muncul. Peristiwa aneh terjadi pada periode itu. Aliansi tersebut masih memutuskan langkah selanjutnya ketika para pembudidaya mulai membersihkan dan menempati daerah pinggiran negara Papral. Mereka tidak lebih dari pemukiman dengan hanya pembudidaya manusia yang dipimpin oleh beberapa ahli di peringkat keempat. Aliansi tidak mempermasalahkan mereka karena mereka tampil tidak lebih dari pesta berburu. Hanya Sarang yang tahu bahwa mereka datang untuk menaklukkan beberapa daerah begitu situasinya stabil. Aliansi belum membagi wilayah tersebut, dan itu tidak akan melakukannya sampai ancaman sekte iblis pemusnah lenyap. Juga, tidak terburu-buru untuk menaklukkan mereka karena mereka adalah bagian dari benua lama. Hanya aset dewan yang paling penuh kasih sayang yang menginginkan rumah lama mereka kembali untuk memulihkan wajah mereka. Lagi pula, pemberontakan sekte Ravaging Demon adalah sesuatu yang tidak terduga, tapi mereka bisa mencegahnya dengan banyak cara. Tetap saja, Ravaging Demon telah membantu dewan mengklaim keseluruhan bangsa Papral di masa lalu. Kerugian yang mereka derita selama pengkhianatannya datang setelah banyak keuntungan diambil berkat dia. Aliansi memutuskan untuk mengumpulkan pasukan setelah setiap ahli pulih dari cedera mereka. Tidak ada hal aneh yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga pasukan penyerang merasa perlu untuk menekan sekte Ravaging Demon sebelum muncul tindakan pencegahan lainnya. Mereka tidak memilih dimensi terpisah. Itu pasti serangan frontal yang membuat Council dan HIV melawan musuh bersama mereka. Seluruh dunia harus melihat pemandangan itu. 3 tentara terbentuk. Rencananya adalah untuk memberikan tekanan pada semua area yang ramai pada saat yang sama dan melihat apakah mereka bisa memaksa tangan Ravaging Demon. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik dari kedua organisasi akan menunggunya. Noah and the Demons menjadi pemimpin pasukan yang bertugas untuk menyerang sekte Four Sigils, yang merupakan nama baru yang diberikan untuk salah satu daerah ramai. Beberapa aset dewan akan bergabung dengan mereka, bersama dengan pembudidaya yang lebih lemah dari kedua organisasi. Bahkan ada pembudidaya manusia, meski tidak sebanyak saat perang melawan Kekaisaran Sandal. Mereka sebagian besar adalah aset yang tidak menunjukkan bakat atau tekad untuk perjalanan kultivasi, dan mengalami pertempuran dapat membantu mereka. Bagaimana kamu ingin mengusir mereka? Flying Demon berkata sambil menatap dan susunan bangunan tinggi di bawahnya dari langit. Pangeran, apakah kamu punya sesuatu untuk dilemparkan ke mereka? Dreaming Demon bertanya saat dia berbalik ke arah Nuh. Ada aset dewan di antara mereka, jadi dia lebih suka menggunakan gelarnya saat berbicara dengannya. Tentara telah berkumpul di wilayah yang diduduki oleh Sekte Empat Sigil, dan aset heroik menganalisisnya dari posisi mereka di langit. Target mereka muncul sebagai kota yang luar biasa. Itu memiliki 4 pagoda besar di sudutnya dan serangkaian bangunan aneh di antaranya. Serangkaian gunung mengelilingi struktur tersebut dan bekerja sebagai perlindungan alam. Mereka memiliki jejak prasasti yang samar di permukaan berbatu mereka, yang berarti bahwa mereka adalah bagian dari formasi pertahanan sekte. Intel Dewan telah mengungkapkan bahwa Sekte Empat Sigil memiliki 4 pembudidaya peringkat 5 di jajarannya, tetapi hanya satu dari mereka yang berada di tahap solid. Dengan adanya Noah and the Demons di sana, ancaman itu dapat diatasi. Satu-satunya masalah adalah pertahanannya. Mereka bisa memiringkan skala pertempuran demi sekte. Nuh mengangkat bahu sebelum melambaikan tangannya. Lusinan bola berduri muncul di depannya dan mulai jatuh ke arah rangkaian gunung.